Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman, kita akan lanjut lagi cerita novel kita. Oke, gaspol. Bab 129-130. Montir cantik milik CEO. Darah Ale terasa berhenti mengalir, jantung pun seolah berhenti berdetak. Nafasnya seakan tercekat, dan tubuhnya mendadak mengalami gemetar hebat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif lagi. Suara operator yang khas itu yang terus-terusan menjawab panggilannya. Karena berkali-kali panggilannya tidak masuk, Ale pun mengganti kontak di layar ponselnya dengan perasaan yang tak karuan. Angga. Ya, asisten Leo pasti tahu di mana tuannya berada saat ini. Halo. Satu kali panggilan, sambungan itu langsung terhubung. Angga. Apa kau sedang bersama suamiku? Tanya Ale tanpa basa-basi. Angga diam. Angga. Apa kau bisa mendengar suaraku? Tanya Ale lagi. Hah? Iya, aku bisa mendengar suaramu. Tuan Leo sedang dinas ke luar negeri. Apa kau tidak tahu? Tanya Angga berpura-pura menanyakan hal itu. Hah? Ke luar negeri? Suara Ale terdengar kaget, aku tidak tahu. Kenapa dia tidak menghubungiku dulu? Mungkin Tuan Leo tidak sempat karena tadi dia sudah terlambat, jadwal meetingnya sangat padat hari ini. Tidak sempat. Beo Ale dengan nada suara yang melemah, tak percaya sama sekali jika Leo pergi tanpa memberitahunya terlebih dulu karena tidak sempat. Benarkah dia tidak sempat menghubungiku, istrinya? Tanya Ale yang tak bisa dijawab lagi oleh Angga. Berapa lama? Mungkin sekitar 1 minggu. Jawab Angga asal sebab dia pun tak tahu pasti, Leo tak mengatakannya dengan jelas saat dia pergi. Baiklah. Terima kasih. Maaf karena sudah menghubungimu malam-malam begini. Sambungan itu pun terputus. Ale nampak frustasi. Apakah Leo pergi karena ingin menghindarinya? Tapi kenapa? Bukankah Ale tadi mengatakan pada Leo agar dia bisa menenangkan dirinya dulu, sebab tatapan Leo masih diselimuti kemarahan. Jika seperti itu, memulai percakapan pun akan menjadi percuma dan sia-sia saja. Ale menghembuskan nafasnya kasar. Lalu beranjak menuju ke kamar utama. Tak berniat makan malam, setelah membersihkan diri Ale langsung naik ke tempat tidur. Aku merindukanmu. Satu pesan yang Ale kirim sebelum wanita itu memejamkan mata. Namun tentu pesan itu tak terkirim. Ale kembali bangun dari tempat tidur, mengambil jaket yang pernah Leo kenakan lalu membawanya dalam pelukan kemudian menciuminya dalam. Kembali merangkak naik ke pembaringan dan perlahan mulai memejamkan mata, berusaha untuk tidur cepat, dan semoga besok setelah bangun Leo sudah bisa dihubungi kembali, namun terlihat di sudut matanya ada cairan bening yang mengalir. Ale menangis dalam senyap, rindunya tak tersampaikan. Hari sudah terang saat Alexandra membuka matanya. Tubuhnya tak bisa berbohong, karena kelelahan di hari kemarin membuatnya tanpa sadar tertidur cukup lama. Hal yang dilakukannya pertama kali setelah bangun dari tidurnya adalah mengecek ponsel. Ale memejamkan mata saat tak ada panggilan satupun yang masuk. Bahkan pesan yang kemarin dikirimnya belum juga terkirim. Gegas Ale beranjak dari tempat tidur untuk segera membersihkan diri. Tujuan pertamanya hari ini adalah pergi ke rumah sakit. Setelah dari sana, Ale berniat untuk menemui Angga di perusahaan Barus. Non, sarapan dulu. Bi Rahmi memekik memanggil Ale saat wanita itu sudah berada di ambang pintu apartemen. Sudah dengan setelan kerjanya yang tampak pas di tubuh langsingnya. Terima kasih, Bi. Tapi aku sarapan di kantor saja. Lagi buru-buru. Jawab Ale sekedarnya, setelah itu dia pun langsung berpamitan. Hanya butuh waktu setengah jam saja, Ale sudah tiba di rumah sakit. Di sana Pak Guntur masih setia menjaga dedinya. Selamat pagi, Non. Ucap Pak Guntur saat Ale masuk ke ruangan dedinya. Ale tersenyum simpul seraya mengangguk pelan. Setelah sedikit terlibat dalam obrolan ringan, Ale pun meminta Pak Guntur untuk istirahat atau sekedar menghirup udara segar di luar. Tadi aku sudah bertemu dokter,
Katanya Dat bisa pulang hari ini. Ale memberitahu kabar baik ini dengan senyum yang mengembang. Baguslah. Dat juga sudah bosan berada di sini. Ujar Datzak bernada keluhan. Ada apa? Tanya Datzak ketika menyadari wajah putrinya berubah muram. Tidak, Dat. Tidak apa-apa. Jawab Ale kikuk. Katakan saja. Ceritakan pada Dedi apa yang tengah kamu rasakan, nak. Setelah sekian lama, izinkan Dat menjadi tempat bersandarmu. Ale yang semula duduk di kursi kini memilih untuk menjatuhkan bobotnya di sisiran Yang. Perlahan dan tanpa ditambahkan atau dikurangi Ale menceritakan kejadian kemarin. Bagaimana Yuta babak belur di tangan suaminya. Dan bagaimana akhirnya Leo marah karena sikap Ale yang dia kira membela Yuta. Datzak diam sejenak sebelum akhirnya berbicara kembali. Sebelum memulai kalimatnya, Datzak menggenggam tangan sang putri dan tersenyum tipis. Nak, bagi seorang pria, ego yang terluka itu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Mahkota tertinggi seorang suami adalah harga dirinya. Dan Dat paham betul apa yang tengah Leo rasakan saat ini. Dia marah karena dirimu membela pria lain sementara dia mati-matian mempertahankanmu. Datzak menunda melanjutkan nasihatnya, melihat ekspresi Ale. Datzak tahu bahwa sebenarnya bukan maksud Ale membela Yuta pada saat itu. Dat juga tidak menyalahkanmu, sebab kamu pun tidak sepenuhnya salah. Menurut Dat yang kamu lakukan sudah cukup bijak. Bentuk tanggung jawabmu terhadap Yuta yang pernah ada di masa lalumu itu juga tidak salah. Menunggunya hanya sampai dia sadarkan diri, memastikan keadaannya baik-baik saja, karena kamu menanggap Yuta terluka karena dirimu. Mungkin Leo terbawa emosi sampai pergi meninggalkanmu dan tak memberi kabar hingga saat ini. Maklumi saja, egonya masih mendominasi. Dia belum bisa mengontrol amarahnya. Ale menghembuskan nafasnya berat. Beruntung masih ada sosok dedinya yang bisa menjadi tempatnya pulang. Di saat seperti ini, Ale merasa hanya dedinya lah yang Ale miliki. Hatinya hampa. Kosong. Tunggu saja. Beri Leo waktu untuk menenangkan dirinya. Dat yakin dia pasti kembali padamu. Kedua mata Ale sudah berembun, namun Ale menahan sekuat tenaga agar air mata itu tidak jatuh. Jika harus menangis, Ale hanya ingin menangis sendirian. Ale memeluk dedinya erat. Terima kasih, Dat. Ucap Ale dalam pelukan. Datzak mengusap punggung Ale lembut. Ujian rumah tangga itu bermacam-macam bentuknya. Dat doakan semoga kalian selalu bisa menghadapi ujian demi ujian itu dengan kepala dan hati yang dingin. Ale perlahan merenggangkan pelukan. Sudah hampir jam 11, kamu berangkat saja ke kantor. Ale menggeleng, aku masih mau di sini. Kamu tidak boleh meninggalkan tanggung jawabmu sebagai pemimpin perusahaan. Jangan khawatirkan Dedi lagi, nak. Kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Sebentar lagi Dat juga akan pulang. Mendengar kalimat terakhir yang Datnya ucapkan membuat Ale menatap tajam kedua netra sayu pria tua itu. Kenapa kalimatnya terdengar penuh arti? Ada apa dengan kalimat itu? Ale buru-buru menepis pikiran buruk yang berputar di kepalanya. Berusaha menormalkan kembali detak jantung yang tadi sempat berdetak cepat. Dat, bagaimana kalau kita berobat ke luar negeri? Ke Singapura misalnya. Di sana teknologinya lebih canggih, Dat. Aku yakin Dat bisa sembuh total. Datzak menggeleng halus sebagai bentuk penolakan tak langsungnya. Tidak perlu, nak. Dat sudah hidup terlalu lama. Momimu mungkin sudah menunggu Dat di sana. Dek. Jantung Ale kembali berpacu tak seirama. Dat. Ucap Ale dengan nada yang naik beberapa oktav. Tak suka mendengar ucapan dedinya. Aku akan sangat membenci Momi jika dia mengambilmu dariku. Bab 130. Pukul 12 tengah hari, Ale tiba di perusahaan Barus. Karena Ale pernah bekerja di perusahaan itu, tak membuatnya kesulitan untuk mendapat akses naik langsung ke ruangan Leo.
Meskipun belum ada yang tahu perihal pernikahannya dengan Big Boss perusahaan tersebut, namun sekali lagi Ale dengan mudah diizinkan oleh pihak keamanan. Semua karena pesta beberapa waktu lalu, Leo yang mengenalkannya di pesta itu sebagai calon istri. Pastilah para karyawan yang hadir sudah tahu siapa dirinya. Angga, katakan Leo pergi kemana? Keluar negeri mana? Tanya Ale tak sabaran padahal Angga baru saja membuka pintu ruangan. Angga meminta Ale untuk duduk terlebih dulu. Pria itu pun tak tahu harus memulai dari mana. Maaf, Ale, aku tidak tahu Tuan Leo pergi kemana. Ale berdecak. Jangan bohong, Angga. Aku yakin kau tahu. Ale menatap tajam, mengintimidasi Angga agar pria itu mau berkata jujur. Sungguh, aku tak tahu. Jawabnya lagi sambil memalingkan wajah ke arah lain. Ale menarik nafas lalu menghembuskannya perlahan. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Aku yakin kau punya alasan yang kuat hingga tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ale tersenyum getir. Kalau begitu aku permisi. Ale beranjak dari duduknya, kemudian melangkah kembali ke pintu keluar. Angga gegas ikut keluar, dia tak tahan melihat raut kesedihan di wajah Alexandra. Terserahlah apa yang nanti Leo lakukan padanya, yang pasti sekarang Angga akan memberitahu Ale kemana tuannya itu pergi. Namun langkah Angga tiba-tiba terhenti saat melihat pemandangan di depannya. Kedua orang tua Leo sepertinya baru saja keluar dari lift, dan langsung berpapasan dengan Alexandra, menantu mereka. Tak terdengar apa yang mereka bicarakan, namun ketiganya masuk ke dalam lift bersama-sama. Angga mengurungkan niatnya untuk mengejar Ale, pria itu kembali ke ruangannya. Apa kamu ada masalah dengan Leo, nak? Tanya Mom Inara ketika mereka sudah duduk di sebuah kafe tak jauh dari perusahaan. Tidak, Mom. Jawab Ale singkat. Dia pun meneguk minuman, yang dipesannya beberapa kali agar tak kentara tengah menyembunyikan sesuatu. Tadi Mom ke apartemen kalian. Di sana ada Birahmi, katanya dia asisten rumah tangga di rumahmu dulu, iya. Ale mengangguk pelan, iya, Mom. Leo yang meminta Birahmi untuk tinggal bersama kami di apartemen. Ale berharap Birahmi tak memberitahu bahwa Leo pergi sejak kemarin. Ada yang ingin Dat bicarakan dengan suamimu, tapi nomornya tidak aktif. Sepertinya ponsel Leo mati sejak kemarin. Apa kamu tahu alasannya? Tanya Dat Peter pada menantunya. Memang benar, kemarin malam Dat Peter 2 kali mencoba menghubungi putranya. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Leo mengenai perusahaan. Leo tak pernah seperti itu. Apapun keadaannya, atau apapun masalah yang tengah dia hadapi, Leo tak pernah sengaja untuk mematikan ponselnya. Mom Inara menambahkan. Ale menunduk. Cairan bening kembali memburamkan penglihatannya. Ale tak tahu harus memberikan jawaban seperti apa. Dari banyaknya pertanyaan sekarang, kenapa tidak ada satupun yang bertanya apa Ale baik-baik saja. Wanita itu menghembuskan nafas lelah. Sekali lagi harus kembali menahan bulir itu agar tak sampai jatuh. Leo pergi ke luar negeri, Dat, Mom. Ale menjawab dengan nada setenang mungkin. Padahal dadanya seakan mau meledak. Sesak. Nanti kalau sudah pulang aku akan sampaikan. Suara Ale tertahan bersama rasa sakit yang semakin meluas di dalam dada. Mom Inara dan Dat Peter yang sudah banyak pengalaman hanya mengangguk saja. Mereka tahu bahwa ada yang tak beres dengan anak dan menantu mereka. Tapi sebelum mereka bercerita dengan sendirinya, baik Dat Peter maupun Mom Inara tak akan bertanya lebih lanjut. Kamu sudah makan? Tanya Mom Inara. Ale menggeleng, dia tak mungkin berbohong dengan mengatakan sudah makan, sebab cacing di perutnya sudah 2 kali berbunyi. Dan sepertinya itu dinotis oleh Mom Inara. Sebenarnya bukan hanya itu yang membuat Mom Inara bertanya, tapi pias di wajah Ale tak bisa disembunyikan. Meski menantunya sudah menutupi dengan polesan make up, wajah pucatnya tetap terlihat. Makanan sudah terhidang di meja.
Mom Inara memesan seporsi salad lengkap dengan jus sayuran favoritnya. Sementara suami dan menantunya memesan menu yang sama, roti lapis alias sandwich. Ada pahit yang mencekik saat Ale memasukkan satu gigitan roti lapis itu ke dalam mulutnya. Bukan lantaran kualitas makanan itu sudah buruk, namun karena baru roti itulah satu-satunya makanan yang masuk ke mulutnya sejak kemarin. Tak terasa tetesan air mata jatuh di pipinya, buru-buru Ale menghapus agar tak ketahuan. "Kamu menangis?" tanya Mom Inara panik. "Ah, tidak Mom. Ini softlensku kering, jadi terasa sedikit perih," Ale beralasan. Ale lalu mengeluarkan botol kecil berisi cairan untuk matanya dari dalam tas. Perlahan meneteskan matanya dengan isi di dalam botol tersebut. Semua Ale lakukan agar Mom Inara tak curiga. Mom Inara menatap sedih sekaligus penasaran. Kenapa menantunya itu menutupi sesuatu yang sepertinya sangat menyakitkan untuk ditahan. Padahal Mom Inara jelas sangat bersedia untuk menjadi tempat curhat segala duka yang Ale rasakan. Makan siang pun selesai. Ale berpamitan pada kedua mertuanya. Cukup lama Mom Inara memeluk menantunya, "Semoga masalahmu dan Leo cepat selesai," ucap Mom Inara masih dalam posisi memeluk Alexandra. Ale mematung. Ale merasa dirinya tak pandai dalam hal menutupi masalah. Baik dedinya sendiri maupun Mom Inara dan Dad Peter langsung tahu bahwa dia dan Leo sedang mengalami ujian rumah tangga. "Jika terlalu berat, ceritakan, Mom akan menjadi pendengar yang baik untukmu," sambung Mom Inara lagi sambil mengusap punggung Ale lembut. Rasa sesak di dadanya semakin kuat. Tak lagi bisa ditahan. Ale membenamkan wajahnya di bahu Mom Inara. Membalas pelukan ibu mertuanya tak kalah erat. Beberapa saat mereka di posisi itu. Sampai Ale sendiri yang melepaskan pelukannya. "Terima kasih, Mom, Dad," ucap Ale melihat ke arah Dad Peter dan Mom Inara bergantian. Setelah berpamitan, Ale lebih dulu pergi dengan mobilnya ke perusahaan Lincoln. Hari ini Ale berniat untuk kembali lembur, agar tak ada waktu untuk berdiam diri yang ujung-ujungnya akan membuat wanita itu terus memikirkan Leo. "Bagaimana? Apa perusahaan itu mau menjual kembali sahamnya?" tanya Ale setelah tiba di perusahaan. Kini dia sudah kembali duduk di kursi kebesarannya. "Belum, Non. Perusahaan itu tak mau menjualnya. Malah mereka ingin menambah sahamnya lagi." Ale menatap frustasi. Dan ternyata, pembelian saham itu bukan atas nama perusahaan, melainkan atas nama perorangan. "Kalau begitu jadwalkan pertemuanku dengan orang itu. Aku ingin hari ini juga," titah Ale pada asistennya. Damar segera menjalankan perintah. Sementara Ale, dia berusaha untuk fokus melanjutkan kerjanya. Dalam hati, semoga ketika bertemu langsung, orang itu bersedia menjual kembali saham yang seharusnya tetap menjadi milik dedinya alias pendiri dan pemilik perusahaan Lincoln.